Halo kawan, ketemu lagi di channel Kita Jalan, tempat kita sharing digital memori seputar jalan-jalan ala kita. Dan video kali ini masih membahas satu pulau yang eksotis banget, rekomen untuk dikunjungi karena spot wisatanya cukup banyak, spot penginapannya juga rekomen banget, dan yang gak kalah menarik adalah ada hutan mangrove yang cukup luas. Di sini juga yang paling menarik adalah kita coba berenang dengan ikan hiu dan ikan kerapu raksasa. Dan ini dia video kali ini di Karimun Jawa part ketiga. Setelah sebelumnya di video part ke-1 kita singgah di kota Jepara, kemudian satu malam kita menginap di salah satu hotel yang rekomen banget karena hotelnya murah, meriah, makanannya enak, restonya estetik, yang pasti pelayanannya juga ramah banget. Ini kita rekomen banget kamu untuk stay di Jepara. Dan buat kamu yang butuh info road tripnya, gimana cara pesan tiket, akomodasi dan lain-lain, silahkan disimak di video part ke-1. Kenapa info pesan tiket ini cukup krusial? Karena pada saat kita arrange perjalanan ke sini juga kita cukup banyak mencari informasinya ya, karena kebanyakan adalah menggunakan jasa open trip atau paket tour. Nah, kali ini semuanya kita arrange mandiri. Jadi silakan buat kamu yang memerlukan infonya, silakan cek di video part ke-1. Juga kita menginap di Alam Kita Retreat. Nah, ini jaraknya sekitar 15 menit aja motoran santai. Ini juga salah satu penginapan yang kita stay cukup lama ya. Kita menginap di sini selama 5 hari 4 malam. Kenapa selama itu? Karena memang menurut kita sih rekomen, dan ini penginapan yang kita cari yang modelnya seperti ini. Silakan cek di video part kedua membahas detail mengenai Alam Kita Retreat dan kenapa resort ini atau hotel ini rekomen menurut kita. Dan ini suasana sunset di Alam Kita ini oke banget sih, karena salah satu yang menurut kita menjadi daya tarik adalah dia punya deck sendiri yang menjorok langsung ke area lautnya. Jadi bangun tidur kamu bisa langsung snorkeling di laut. Kita jalan dulu. Dan untuk video kali ini kita tidak akan bahas detail lagi mengenai Alam Kita Retreat. Jadi silakan cek di video part kedua. Nah, kali ini kita akan motoran santai keliling Pulau Karimun Jawa. Sedapatnya aja, karena nama juga motoran santai. Kita bukan traveler yang ambis untuk mengunjungi spot wajibnya, jadi kita benar-benar santai ke area hutan mangrove. Ini jaraknya hanya 5 km aja, atau motoran ini hanya 11 menit. Sebetulnya cukup dekat, cuman karena sinyal ini sebetulnya mungkin tergantung provider ya. Kita saat itu sempat hilang-hilang sinyal, jadi sempat kehilangan beberapa spot yang sebetulnya ingin kita kunjungi, tapi malah ketemu hutan mangrove yang oke banget nih, karena hutannya cukup luas, gak nyangka seluas itu sih. Nanti kita lihat dari drone view-nya seperti apa. Nah, kurang lebih kondisi jalanan nih seperti ini ya. Jadi kalau menurut kita sih memang rekomen untuk naik motor ya, bersantai bersama keluarga. Ini enak banget karena tidak terlalu ramai. Untuk kondisi jalan ya kurang lebih seperti ini. Ada bagian jalan yang rusak, tapi kebanyakan sih jalannya mulus ya, hanya beberapa bagian aja yang jalannya relatif rusak. Dan untuk topografinya, tanjakan turunannya tidak terlalu ekstrim, jadi cukup aman buat kalian motoran santai keliling Karimun Jawa. Dan ini arahnya ini ke arah utara ya, meskipun tidak terlalu utara, tidak sampai ke bandara. Ini hanya di tengah-tengah pulau. Jadi nanti kita berhenti di situ untuk sampai ke hutan mangrove-nya. Awas jangan dulu, jangan matiin dulu.
Dan akhirnya kita sampai untuk wisata trekking mangrove. Nah, ini pintu masuknya. Sebetulnya kita agak bingung karena sama sekali nggak ada yang jaga, tapi banyak motor di depan. Jadi ini kita anggap memang tiket masuknya nih free entry ya, alias gratis. Karena memang tidak ada penjaganya sama sekali tidak ada orang, tapi motornya di depan banyak. Nah, kira-kira pada kemana nih orang-orang? Nah, ekspektasi kita karena areanya sepi ya, kita sama sekali nggak lihat di depan ada orang dan tidak ada penjaga. Jadi kita kira jalanan atau trek kayunya ini udah cukup usang, tapi ternyata tidak. Dan ini cukup terawat mulai dari jalanan kayunya ini sampai ke lampu dan fasilitas lainnya ya, ada pondokan-pondokannya juga. Itu cukup terawat sih, dan memang semuanya sudah terfasilitasi dengan baik, termasuk yang penting adalah fasilitas toiletnya kita lihat sih bersih banget, masih bagus, kayunya juga semuanya nggak ada yang bolong satupun. Yuk, ayo kiri. Dan kita bisa jalan mengelilingi treknya, jadi pulang dan pergi ini kita melewati trek yang berbeda. Ini rekomen banget buat kamu yang mau semi-semi olahraga, lari-lari sedikit atau jalan santai, ini enak banget. Tapi kayaknya lebih enak nih kalau agak pagi ya, jadi nggak terlalu panas. Meskipun ini kita tepat sekitar jam 12, jam 1 siang, panas sih tapi nggak terlalu terik. Masih nyaman lah untuk jalan santai. Ini udah jadi hutan banget kan? Lagi nggak ada orang. Nah juga ya, sepi ya. Tuh cuma suara burung. Coba cari burung biru yang tadi. Boleh. Kalau sama Dada mah enak kan. Suara apa tuh? Kodok. Tadi di depan motornya banyak ya? Iya. Kalau ular gitu-gitu kan ularnya di semua tempat. Di rumah kita aja ada. Hewan yang paling Jawa kan pelihara. Udah deh. Trekking mangrove. Kita foto dulu sama-sama. Nah ini kalau dilihat papan informasi mengenai flora faunanya juga masih terawat dengan baik. Jadi memang fasilitas di area trekking mangrove ini sih kalau kita bilang ini udah oke banget ya. Termasuk ada pos pengamatannya, ini kita bisa naik ke atas. Ini juga semua kayu-kayunya, tempat duduknya, termasuk ada fasilitas tempat sampah juga, semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Itu sama minumnya sama. Boleh ke atas? Boleh. Ini udah tua nggak alangkahnya? Enggak lah. Tapi papa mah takut. Udah. Itu lihat langsung. Oh iya. Mi sini.
langsung laut. Udah aku nggak mau ah. Hai, lari lagi. Kami jangan empan pak. Wow. Di mana papa? Di mana? Ini aku takut. Dan ini view dari pos pengamatan di hutan mangrove-nya. Nah, ini bisa dilihat cukup luas ya. Memang hutan mangrove-nya. Dan ternyata yang motor-motor parkir di depan itu adalah penduduk lokal yang mengambil kerang. Jadi banyak kerang di hutan mangrove. Ini mereka ambil-ambilin. Jadi memang yang masuk ke sini rupanya lebih banyak yang mengambil atau panen kerang. Jadi bukan wisatawan. Ada hanya 1-2 orang lah yang kita ketemu di jalan wisatawannya. Makan coklat, Dede. Nyari kerang. Oh, usah. Wih. Nah, ini kayunya udah yang lama nih. Kalau yang tadi dibenerin. Ini yang tadi. Alhamdulillah. Keluar. Oh, ini udah. Nah, setelah pintu masuk, dekat pintu masuk ini sebetulnya ada area atau gedung pusat informasi ya harusnya. Ini juga kelihatannya semuanya masih bagus, cuman sayangnya ini sepi banget, entah karena ini hari libur panjang jadi semuanya tutup atau seperti apa. Tapi fasilitasnya kita bilang sih ini oke banget sih. Mungkin kalau ada yang jaga atau bisa memberikan informasi yang lebih nih, lebih baik lagi. Dan ini area kamar mandinya, area toiletnya ini bersih banget dan kelihatan memang semuanya seperti tampak masih baru, mulai dari catnya, terus lantainya mungkin maintenance-nya masih terjaga gitu ya, masih rutin dibersihkan. Jadi area toiletnya meskipun sepi, sama sekali tidak ada tanah atau berdebu atau seperti apa, semuanya dalam keadaan baik. Kita ke sana. Sekarang kita pulang ke sini. Si Dede. Ya, mana sih? Ya.
Dan akhirnya kita pulang, bukan pulang tapi kita cari-cari lagi spot wisata lainnya yang pasti bukan spot yang pada umumnya, karena sebetulnya tujuan kita juga cari tempat yang bisa bersantai-santai lah dan tidak terlalu crowded, mengingat ini tuh kita perginya ke sini pas long weekend, jadi saat libur panjang sekali. Jadi harapannya tidak terlalu banyak bertemu wisatawan. Yuk. Jadi setelah dari trekking mangrove, ini ada pantai namanya Alano Beach, jaraknya sekitar 2 km atau berkendara motor santai ini hanya sekitar 6 menit aja. Lagi-lagi ini pun sebetulnya tidak terlalu sengaja, jadi memang niatnya adalah ke pantai yang satunya lagi yang lebih terkenal meskipun tidak terlalu ramai, tapi malah dipertemukan dengan pantai yang sama-sama bagus tapi ternyata rekomen. Nah, ini juga kita tahunya setelah sampai balik ke hotel. Staf hotelnya bilang sebetulnya ada pantai yang rekomen namanya Alano Beach. Loh, kita ke situ ternyata. Jadi beruntunglah kita ternyata dipertemukan dengan pantai ini. Nah, ini kurang lebih jalannya, silakan diingat-ingat buat yang mau ke sini. Karena kita sempat salah jalan ya, ada beberapa cabang jalan yang ternyata tidak bisa diakses dengan baik. Nah, kalau rutenya sih seperti ini ya, jadi untuk naik motor, mobil pun sebetulnya bisa, tapi lagi-lagi lebih nyaman dengan motoran santai seperti ini sih. Belum. Turn left. Biar orang pada tahu. In 800 meters, your destination will be on the left. Udah belum? Belum, biarin aja. Pegel banget. Mama saya lihat jatuh. Dah. Yuk, ini tempat parkir. Dan kita sampai di hidden gem ala kita. Ini dia pantainya. Lagi-lagi ini gak ada orang karena yang naik motor ini ya cuman motor kita aja parkir Pantai di Anora. atas. Ini dia nih, Meskipun anak remaja yang ternyata sudah- ada sih sudah beberapa mau dewasa, wisatawan yang sudah standby di bawah. Jalan-jalan pakai celana pendek aja tuh, weh. Itu masana bobo. Ini pantai Anora. Wow, it's very good. Ada parkiran, jalan sebentar. Pasirnya putih banget, guys. Pantainya sepi. Wah, minum es kelapa enak nih.
Dan ini dia pantainya, keren banget ya, sepi dan enak banget lah buat nyantai. Ini dia namanya Alano Beach. Tiket masuknya berapa? Ini tiketnya masih dikelola warga lokal ya. Ini hanya Rp5.000 aja per orang. Yang jaga pun dia double agent ya, berikut dengan jaga warung si ibunya sekaligus narikin retribusi atau tiket masuknya. Ini Rp5.000 aja. Jangan lupa jajan-jajan juga di warungnya. Nah, ini kita makan mie rebus dan mie goreng untuk dinikmati sambil melihat view pantai seperti ini. Ini keren banget sih. Dan entah kenapa di Karimun Jawa ini ciri khas banget ya, kayaknya yang paling ikonik ini kalau udah ketemu pohon kelapa yang miring, dan ternyata di Alano Beach pun sama, pohon kelapanya ada yang miring, jadi bagus buat di foto-foto. Dan gak jauh dari pinggir pantai, ini tinggal berenang sedikit aja, ini udah ada spot ikan nemo nih. Jadi memang mungkin dibikin ya, sengaja dibikin di area ini, ditaruh anemonnya, dan ada beberapa ikan nemo yang berkeliaran di sini. Ini rumah nemonya di sini. Nah, ini agak keruh karena sebetulnya sekitarnya ini masih deket pantai, jadi memang nggak jauh, jadi masih banyak pasir-pasir pantainya. Tapi enak banget sih buat kamu yang nggak mau berenang terlalu jauh, tapi masih bisa menikmati pantai, tapi juga masih bisa melihat kondisi bawah lautnya yang dangkal. Ini enak banget buat santai-santai, apalagi sambil makan mie rebus kayak gini dengan view yang oke banget. Dan jangan khawatir masalah harga makanan di area wisata seperti ini ya. Ini harganya normal banget, semuanya masih ramah di kantong. Dan juga jangan khawatir, di sini udah ada area toilet dan untuk ganti baju ya. Ini juga sudah ada di dekat warungnya. Dan kita lanjut ke area alun-alun Karimun Jawa. Tangan satu nggak, jadi nggak mundur ke mama. Satu lagi. Udah nih. Caranya. Cuma ayam doang yang mau setelah. Ibu ayam. Yang seperti yang itu tuh harus dibiayain soalnya. Udah belum? Itu saja saya kalau tambah. Dan untuk perjalanan ke arah alun-alun atau ke arah selatan ini, karena alun-alun dekat area pelabuhan, ini cukup jauh ya, sekitar 25 menitan atau sekitar 12 km jaraknya. Tapi karena kita santai ya, judulnya juga kita motoran santai di Karimun Jawa, jadi semuanya kita nikmatin. Dan ini juga banyak warung, banyak tempat makan di sepanjang perjalanan. Dah, ayo. Yang pusat alam kita. Iya. Dan ini kita lewatin tempat kita menginap di alam kita. Lalu kita lanjut lagi menuju alun-alun. Dah. Sampai parkiran. Ih. Enggak, biar Kita ke ke dulu. alun-alun aja ya. Langsung. Oh, Alun-alunnya kayak gimana sih? ya kayak mall gitu.
Ih, bagus banget. Dah. Dah. Dan ini kita sampai di area alun-alunnya. Jadi kalau malam, buat kamu yang menginap di sekitaran alun-alun, sebetulnya keuntungannya adalah dekat dengan area makan, area berkumpul dan lain-lain. Di sini katanya sih rame banget. Ini mulai maghrib ya, mulai maghrib ini mulai rame. Nah karena kita kesininya sore ya masih sepi aja. Jadi mendekati area pelabuhan dan alun-alun ini kayaknya pusat keramaiannya ya. Ini juga banyak tempat makan. Nah ini kita juga sekalian sebelum balik ke hotel, ini kita bungkus makanan dulu nih. Untuk menunya ya standar ada ayam goreng, ikan goreng dan lain-lain. Untuk harga yang menyesuaikan, tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah juga. Pas lah, dan porsinya juga kalau menurut kita cukup banyak. Jadi kehitungnya ya cukup murah juga sih. Dan selama menginap di Pulau Karimun Jawa ini, kita karena 5 hari 4 malam, dan cuaca juga naik turun ya, jadi ada kalanya kita sakit, dan ini kita lagi cari obat ke minimarket. Minimarketnya juga cukup lengkap. Jadi buat kamu yang mau ke Pulau Karimun Jawa jangan khawatir, karena fasilitasnya sih kalau menurut kita sih cukup lengkap ya. Yang pertama kita lihat ada kan fasilitas kesehatan, bisa lewat lurus Pak, ke bawah kemudahan juga, Pak. mencari makanan dan hotel dan lain-lain. Fasilitas pendukungnya itu sebetulnya sudah ada dan sudah tersedia. Dan kita juga mengambil paket snorkeling atau island hopping. Nah, karena videonya kepanjangan, kita akan bahas di part keempat atau part terakhir, di mana kita ditawarkan untuk berenang bareng ikan hiu, dan ini pertama kalinya. Nah, yang menjadi menarik sebetulnya yang menyeramkan ini bukan sama hiunya, tapi sama ikan kerapu raksasanya. Nanti kita bahas di video terakhir atau part keempat. Dan ini dia drone view dari area mangrove Karimun Jawa. Dan ini kita ambil drone view dari Alano Beach. Ini dia foto-foto kita selama trip ke Karimun Jawa part ketiga. Oke kawan, sekian dulu jalan-jalan kita dari Pulau Karimun Jawa part ketiga. Sampai ketemu lagi di kita jalan selanjutnya, dan happy traveling!